Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Fahmi dengan nomor induk mahasiswa 185333032 dari kelas TI 4E. Saya akan mereview jurnal grafika komputer yang berhubungan dengan visualisasi. Judul jurnal yang saya ambil adalah Implementasi Teknologi Augmented Reality pada Agen Penjualan Rumah. Jurnal ini terdaftar pada ISN 2301 sampai 8402. Jurnal ini terdapat pada halaman 19 sampai 25. Tahun dikeluarkannya jurnal adalah 2014 dengan penulis Sutresno Adam, Lumenta, dan Jimmy R. Latar belakang permasalahan ini adalah rumah tak akan lepas dari keseharian manusia. Karena itu, rumah merupakan kebutuhan primer manusia. Setiap manusia ingin membeli sebuah rumah untuk dijadikannya tempat bernaung. Sehingga pada proses pembelian rumah, setiap orang pasti akan selektif dalam memilihnya. Salah satu cara agar mendapatkan rumah ialah melalui sebuah agen. Agen membutuhkan suatu teknologi yang dapat memvisualisasi rumah yang mereka jual atau properti yang mereka jual. Salah satu caranya dengan maket maupun foto. Karena perkembangan zaman, dikembangkanlah sebuah teknologi yang bernama augmented reality untuk menggambarkan properti yang dijual, baik dari segi luas, lebar, tinggi, maupun bentuk. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan teknologi augmented reality untuk menggambarkan properti yang para agen jual. Subjek dari penelitian ini adalah agen properti. Metode penelitiannya pertama ialah instrumen penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari beberapa alat dan bahan. Pertama adalah sebuah laptop, kamera, dan software Adobe Photoshop. Setelah itu, menggunakan AR Toolkit dan sistem operasi yang digunakan adalah Windows 10 maupun Windows 7 Ultimate. Tahapan penelitian pertama, tahapan dimulai dari studi literatur, penentuan objek pada real estate atau lingkungan nyata atau properti yang akan digambarkan. Sebagai contoh, properti yang digambarkan adalah terdapat pada sebuah rumah yang beralamat pada Jalan Kampus Timur, Kleak, lingkungan 2, nomor 23, Kota Manado. Yang ketiga adalah konsep. Tahapan pengkonsepan adalah tahapan menentukan tujuan dan siapa pengguna program. Karakteristik pengguna termasuk kemampuan pengguna juga mempertimbangkan. Selain itu, tahapan ini juga menentukan jenis aplikasi yang digunakan. Dasar aturan perancangan juga ditentukan pada tahap ini. Misalnya ukuran aplikasi, target, dan juga lain-lain. Untuk pembuatan augmented reality dengan AR Toolkit dibutuhkan marker, objek virtual, dan hasil video streaming yang menggabungkan video nyata dan objek virtual. Tahap konsep juga menentukan tujuan identifikasi pengguna jenis multimedia, tujuan aplikasi, dan spesifikasi umum. Tahapan yang keempat adalah desain. Desain adalah tahapan pembuatan spesifikasi mengenai gaya, bentuk, ukuran, dan juga tampilan. Untuk pengembangan desain objek tiga dimensi dapat digambarkan dengan denah rumah berdasarkan pengambilan data visual. Dan untuk desain market, dan katalog digunakan perangkat lunak Adobe Photoshop untuk divisualisasi melalui kamera HP. Berdasarkan hasil yang didapat, maka desain model dapat digambarkan denah rumah. Marker yang akan digunakan pada data penelitian ini adalah marker based tracking. Marker dibuat dengan bentuk kotak, memiliki pola di tengah dan berbingkai hitam, yang didesain dengan Adobe Photoshop.
Yang kelima adalah pengumpulan materi bahan. Tahapan pengumpulan sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan. Bahan yang diperlukan diantaranya objek 3 dimensi dari tanaman, pohon, mobil, lain-lainnya, dan tidak luput dengan rumah yang akan dijual. Pembuatan aplikasi didasarkan pada tahap desain. Pada tahapan ini, menggunakan Air Toolkit untuk augmented reality dan juga Blender untuk pembuatan objek 3 dimensi. Pengujian uji coba dijalankan aplikasi program, dilihat apakah kesalahan atau kekurangannya terlihat atau tidak. Jika kamera handphone tidak bisa memvisualisasi atau mengkonvert sebuah marker menjadi sebuah visualisasi 3 dimensi, maka itu dinyatakan gagal. Yang terakhir adalah distribusi implementasi. Distribusi implementasi apabila tahap pengujian telah selesai dari tahap sebelumnya, gagal atau suksesnya, maka sistem siap untuk didistribusi atau diterapkan sesuai dengan tujuan penelitian, atau digunakan dalam tahap konsep dan pengembangan selanjutnya. Hasil penelitiannya adalah sebuah marker dalam bentuk gambar yang dapat dikenali kamera smartphone ataupun handphone, sehingga terdapat proses virtualisasi rumah maupun sekitarnya, baik tamannya maupun pohonnya. Pola marker dibuat dengan menggunakan software Adobe Photoshop. Untuk marker standar, pola yang dikenali adalah dengan persegi dengan kotak hitam di dalamnya. Kesimpulan dari jurnal ini, teknologi augmented reality dapat diterapkan pada agen penjualan rumah dan dapat membantu agen penjualan untuk mengilustrasikan rumah, serta dapat membantu calon pembeli meninjau rumah. Air Toolkit bisa bekerja dengan multi marker sekaligus. Marker yang unik dan asimetris dapat membantu proses pose dan position estimation. Namun marker yang simetris sering mengalami masalah. Dan saran dari saya untuk jurnal ini, terdapat kesalahan penulisan pada bab pendahuluan. Pada paragraf ketiga dan keempat itu memiliki isi yang sama atau penulisannya secara berulang tanpa ada pembedaan sekaligus. Mungkin karena human error jadi itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Semoga kedepannya untuk jurnal ini tidak mengalami suatu kesalahan sepele yang sama. Sekian review dari saya, Anas Fahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.